Hai, selamat datang teman Kamal, tempat ngobrol gue bareng teman-teman. Gimana nih teman-teman, apa kabar? Pasti kalian kangen dong dengar suara gue, ya kan? Karena beberapa hari kemarin, gak beberapa hari sih, udah mau sebulan lebih kayaknya. Gue udah lama gak bikin podcast versi Babangus karena kemarin-kemarin gue concern untuk bikin ngoceh. Gue ngobrol dengan beberapa orang. Gue takut deh kalau kayak gini karena di sini ada cucuk ngapu. Oke, jadi kemarin-kemarin emang gue sengaja fokus untuk bikin ngoceh. Gue ngobrol sama teman-teman, orang-orang keren, orang-orang hebat lah pokoknya, yang sengaja gue bikin untuk menginspirasi teman-teman semua. Tapi itu secara audiovisual ya, secara fisik lo semua bisa ngeliat gue gitu. Tapi untuk kali ini gue bakal mulai lagi, start lagi bikin Babangus, tapi juga mungkin nanti ke depan paralel deh, sambil gue bikin Babangus, sambil gue bikin ngoceh, kayak gitu-gitu sih pokoknya. Oke, jadi buat teman-teman semua, hari ini seperti biasa gue nggak sendiri, gue ditemenin sama salah satu orang yang gue nggak tahu sih gue nemunya di mana, karena dia juga dibawa sama temen gue sih sebenarnya. Dia adalah Akbar. Halo Akbar, apa kabar? Halo semuanya, halo teman Kamal. Apa lo anjing? Selamat malam semuanya, apa kabar? Baik-baik Oke. aja. Jadi si Akbar ini dia sebenarnya adalah salah satu tim dari teman Kamal juga. Dia temennya dari salah satu tim temannya Kamal juga gitu. Jadi dia dibawa sih, direkrut gitu untuk ngebantuin gue di teman Kamal. Iya nggak coy? Iya benar banget. Jadi hari ini gue sama si Akbar, gue bakal ngobrol tentang pacaran LDR. Apalagi lu tahu semua lah ya. Jadi situasi hari ini itu memungkinkan, bahkan mengharuskan kita semua untuk berjarak. Ya otomatis dong kalau misalnya yang pacaran itu juga harus LDR. Iya nggak Bar? Iya benar banget sih. Lu pernah pacaran LDR nggak? Belum pernah sih. Belum pernah. Belum pernah pacaran apa belum pernah LDR? Belum pernah LDR. Belum pernah LDR. Jadi selama ini lu pacaran sama orang yang satu daerah? Iya yang senemunya aja. Pertanyaan gue adalah kenapa orang itu mau sama lo? Iya karena gue mau sama dia gitu. Oh gitu. Ya, sama-sama Emang mau cuman itu doang kriteria dia mau nerima lu karena lu mau sama dia gitu? Enggak sih, pasti kriterianya ya udah pasti tentu baik lah gitu kan. Maksudnya bisa mengerti satu sama lain gitu gak sih? So cool banget nih orang. Jadi buat teman-teman semua di rumah, jadi si Akbar ini, dia ini sekarang lagi cari pasangan gitu. Jadi buat teman-teman semua yang merasa bahwa diri kalian memang satu kriteria gitu dengan si Akbar, jadi kalian nanti bisa hubungin nomor gue ya. Jadi untuk tarif, untuk equipment yang dibutuhkan itu nanti gue kasih tahu deh. Cuman memang starter pack-nya cewek Akbar ini agak-agak berkelas gitu. Ya nggak Bar, anjing, jangan diem aja goblok. Enggak juga sih kalau berkelas loh. Yang penting kan apa ya? Enak. Ya itu belakangan. Oh belakangan. Tapi kan kalau misalnya enaknya di belakangan, ya buat apa pacaran kalau misalnya enaknya di belakangan? Iya kan karena yang belakangan itu yang gimana? Yang spesial aja gitu. Jadi lu suka yang belakang bukan yang depan. Aduh. Tapi sebenarnya buat orang-orang yang hari ini lagi pacaran LDR itu, kalau yang udah terbiasa LDR kayaknya dia udah terbiasa sih Bar gitu. Karena sebelum COVID-19 ini menyerang, mereka kan udah terbiasa LDR. Cuman untuk orang-orang yang nggak terbiasa LDR terus kemudian dia harus LDR, itu sih yang membuat orang-orang pada akhirnya jadi kacau hubungannya. Iya sih. Ya pasti rata-rata sih pada kacau. Kenapa? Karena kayak LDR ya dimana. Tapi lu tahu nggak sih? Jadi teman gua, dia itu baru diputusin sama pacarnya. Jadi si ceweknya ada di Garut, cowoknya ada di Bandung. Nah si cowoknya bilang sama si ceweknya, dan itu via chat, anjing. Itu laki-laki macam apa? Lu kayak gitu nggak sih kalau mutusin cewek? Enggak sih, kalau gua lebih ngomong suka, langsung. Ya bagusnya ngomong langsung. Tapi kalau nggak bisa karena LDR ya paling lewat telepon. Iya, tapi ini dia lewat chat. Iya, tapi kan maksudnya kalau menurut gue itu kalau lewat chat itu malah kayak nggak menyelesaikan masalah, putusnya nggak baik-baik. Iya, tapi lu bayangin aja dia tuh ngomongnya kayak gini. Ini cerita dari teman gue sih. Hai teman gue yang merasa
ceritanya Siapa gue tuh? omongin, tapi gue nggak pernah. Gue nggak akan nyebutin nama lo ya, tapi ini sebagai bahan bulian aja buat lo sih. Jadi si cowoknya itu dia bilang sama ceweknya, kayaknya kita udahan aja ya. Awalnya ini ngajak break, terus kemudian dia oh yaudahlah mending kita udahan aja gitu. Terus si ceweknya nanya alasannya apa, karena bosen. Dia bilang gitu, dia nggak bisa LDR cuy. Ya kalau menurut gue sebenarnya bukan karena bosan ya, bosan itu kan relatif gitu kan. Dalam setiap hubungan pasti adalah yang namanya fase kebosanan, meskipun dia pun gak LDR. Cuman karena dia udah bosan ditambah LDR, jadi itu yang membuat kayak ya mungkin yang sebelum LDR dia sering ketemu, sering jalan bareng, makan bareng, sekarang dihadapkan dengan situasi yang LDR, ya itu yang mungkin yang belum membuat dia terbiasa aja menjalani. Jadi dia ngerasa bosen, Udah biasa basah bareng, Iya, ya kayak nggak gitu, gitu kan, basah maksudnya hujan-hujanan gitu. sering berjemur Iya bareng kan, gitu berjemur bareng di mana anjing berjemur segini. Gak usah dah. Oke, jadi buat teman-teman semua nih yang merasa kalian ada perubahan fase pacaran di mana sebelum COVID-19 kalian itu nggak LDR, tapi setelah COVID-19 itu kalian jadi LDR. Yaitu menurut gua itu harus pinter-pinternya kalian aja sih ada quality time gitu selama memang kalian, karena gue yakin semua orang yang ada di Indonesia itu adalah ODP, orang dalam pengawasan ya, meskipun memang kalian belum terserang COVID gitu. Jadi ya kalian kalau misalnya mau pacaran ya udahlah pacaran di rumah aja. Sekarang mending pacarannya di rumah aja ya. Iya sih, baik di rumah aja. Karena kalau misalnya pacaran di rumah masuk kamar. Ya karena kan kalau di luar kan bahaya gitu kan. Iya, kalau di kamar emang nggak bahaya cuy. Ya selagi dalam pengawasan. Oh, selagi dalam pengawasan. Siapa yang mau Ya, ngawasin? kali aja gitu kan. Gitu. Kalau orang tuanya lagi pada pergi gimana nih? Contoh misalnya Kan ayahnya pengawasan nggak kerja, ibunya soal kerja. dengan nggak harus dengan orang tua, bisa Dengan aja dengan siapa? kamera apa gitu. Oh gitu. Emang orang tua mana anjing yang Biar orang tuanya bisa ngecek di kamera. Oke, orang tuanya bisa ngecek di kamarnya ngapain aja. Emang ruangan di rumah cuma ada kamar doang? Iya kan jarang kan rumah yang ada CCTV ya nggak sih? Iya, tapi kan kebanyakan orang-orang yang punya CCTV orang kaya. Kalau misalnya orang-orang biasa, Ya siapa tahu yang ini biasa. oh gitu. Lu mau menyembunyikan sesuatu ya? Kalau misalnya lu suka bawa cewek ke kamar ini. Aduh, tapi emang memprihatinkan sih untuk orang-orang yang sebelumnya belum pernah LDR, terus kemudian sekarang LDR. Tapi ada positifnya cuy. Rasa kangen nambah ya nggak sih? Iya harusnya nambah. Cuman kan di balik kanan itu kan biasanya ya nggak tahu ya, ini kan gue kayak pernah dengar gitu kan cerita dari orang. Kangen sama sange tuh beda tipis gitu. Iya sama rewel juga lah, rewel katanya. Oke. Nah, soalnya kan kadang-kadang kalau orang biasanya cewek atau ya kalau cowok jarang sih sebenarnya. Kalau cewek tuh kalau udah rewel kan biasanya jatuhnya ke apa sih, marah atau ngambek gitu. Kayak gitu. Itu yang membuat ya masalah juga kan dalam hubungan. Padahal gara-gara itu doang, hal sepele doang biasanya. Iya, tapi kan tetap aja dong yang namanya LDR itu pasti nggak 100% betah banget dong. Pasti pengennya ada waktu di mana buat ketemu, buat quality time, buat bisa ngobrol, bisa pegangan tangan, bisa nyender. Semua berawal dari pegangan tangan loh, dari pegangan tangan, terus ke nyender, terus ke meluk, terus ya udah dilanjut lah. Mantap-mantap ya. Gitu. Lu sering ya kayak gitu? Sama gue enggak lah. Iya, nggak usah dibilang-bilang gitu loh. Jadi memang hati-hatilah buat teman-teman semua yang merasa didekati oleh Akbar atau misalnya pengen dekat sama Akbar. Jadi emang dia tuh tipe orang yang agresif, terus kemudian ngekang, terus kemudian itu juga enggak banget sih gitu. pokoknya keras lah ya. Apanya yang keras? Iya, lu gitu. Oh, kirain. Iya dong. Iya kalau misalnya pemikirannya keras, perjuangannya juga keras. Iya enggak? Badannya juga keras. Ya, yang keras-keras itu ya bisa dilihat sendiri aja dan dirasakan oleh teman-teman semua. Jadi buat teman-teman semua di rumah yang lagi dengerin podcast gue kali ini, jangan pernah merasa bahwa kalian itu jauh dari pasangan. Ada pernah yang ngomong sama, kalau nggak salah sih ya, gue pernah baca siapa gitu, gue lupa lah pokoknya. Jadi jarak itu nggak memisahkan, yang memisahkan tuh perasaan. Ya, jadi sebenarnya jarak itu nggak jarak mah ya gitu-gitu aja ya, sih, karena semua ditempuh gitu. Cuman yang memisahkan itu adalah perasaan. Iya nggak sih? Karena perasaan gua dengan perasaan pasangan gua misalnya
itu kalau misalnya satu frame itu ya kita nggak berjarak gitu kalau misalnya memang sama. Ya gue juga nggak tahu sih karena itu salah satu dari penulis ya. Cuman jadi buat teman-teman semua yang merasakan itu, ya alhamdulillah lah kalian harus menjalani itu dengan tegar, dengan tabah. Karena someday kalian bakal ketemu lagi. Tapi kalau misalnya kalian mau sembunyi-sembunyi ketemunya, gue tidak melarang, tapi gue juga tidak menganjurkan dalam kondisi yang lagi kayak gini ya gitu. Apalagi kan kita dalam perjalanan mau ketemu doi, kan kita nggak tahu ya ketemu sama siapa, terus kemudian kita bersentuhan sama siapa gitu kan. Apalagi kalau misalnya yang doinya lebih dari satu. Doi resminya ada satu, tapi doi chat, ya nggak sih? Yes. Doi Tinder, banyak sekali. Asrama lah pokoknya. Akbar main Tinder loh guys, teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau cari Akbar, kalian tinggal login Tinder aja. ID-nya apa, Bar? ID-nya apa ya? Anjing. Saya nggak main sih, nggak main. Akbar tuh tipe orang yang dia tuh serius loh kalau misalnya pacaran. Cuma masalahnya emang kagak ada yang mau sama dia nih. Iya, yang mau sampai hari ini gitu, tuh dia masih sendiri. Lu kenapa sih memilih sendiri? Ya karena gue mikirnya kayak siapapun jodoh gue nanti pasti bakal dipertemukan gitu kan. Jadi gue nggak harus seagresif itu. Iya, tapi kan tetap aja lu harus ada usaha. Gimana sih? Ya usaha juga pasti, cuman kan iya, emang usaha lu apa? Tadi kan gue sekilas ngeliat WA lu nggak chat sama cewek. Tapi kan untuk sekarang mungkin apa ya, belum ada aja gitu. Ya kayaknya besok atau abis ini kan saya ada gitu. Oh iya, jadi abis podcast ini diupload barangkali ya gue mau bikin lah satu gerakan gitu. Pacar untuk Akbar. Iya nggak sih? Jadi jangan dong, nanti dapet. Oh anjing, sombong banget lo. Emang siapa yang mau sama lo? Jadi buat teman-teman semua ya, oke. Jadi yang namanya Akbar itu dia memang hari ini banyak yang jomblo sih, yang namanya Akbar. Tapi kayaknya bukan nama Akbar doang sih yang lebih banyak sinyal. Cuman memang yang harus diperhatikan adalah gimana sih caranya menjalani hubungan supaya nggak banyak berantem di situasi kayak gini. Itu sangat penting loh. Iya nggak sih? Kalau saran dari gue sih, kenapa lo tiba-tiba ngasih saran? Kan gue belum nanya saran lo apa. Oh iya, ini ada kepikiran aja gitu kan. Rajin banget. Ini orang tiba-tiba jadi kayak bijaksana gitu. Padahal kan lo nggak punya pacar, bangke. Iya kan, apa ya, pemikiran tuh kan datangnya tiba-tiba gitu kan. Oh gitu. Kayak cinta ya datang tiba-tiba. Itu mah kalau sange mah tiap hari, bukan tiba-tiba anjing. Oke, jadi kita gue sama Akbar, gue bakal ngasih tips sama kalian supaya hubungan kalian di situasi kayak gini tuh nggak banyak berantem, nggak tiba-tiba salah satu pasangan ngajak putus karena harus jauh-jauhan, ya kan, jarang ketemu yang biasanya tiap malam nongkrong, ya nggak sih? Gitu. Oke, saran pertama dari Akbar. Saran pertama dari gue sih, yang pertama kayak kita satu sama lain tuh harus apa ya, komitmen gitu lah ya, kayak jaga perasaan masing-masing gitu ya, meskipun kan di luar sana nggak ada yang tahu gimana ke depannya. Seenggaknya tapi kan kita juga nggak tahu kali lu misalnya punya pacar lu lagi jalan sama siapa gitu. Iya, kalau itu bakal terjadi ya nggak apa-apa dong. Artinya kenapa? Karena kan dia bukan yang terbaik buat kita. Ya, tapi kan sih? Kata lu lah, kata orang lain yang ngejalanin gimana sih? Ya makanya kan komitmen dengan perasaan masing-masing, bahwa dengan adanya LDR ini kayak kita berharap bahwa masalah itu nggak terus-menerus ada gitu. Iya, tapi kan tetap aja dong yang namanya orang kalau misalnya udah pacaran, ya kan, kalau misalnya dengan kondisi yang jauh kayak gitu, ya pasti perasaannya campur aduk. Aduh, dia lagi ngapain ya? Dia lagi sama siapa ya? Dia pergi kemana? Dia kalau bisa siapa? Kalau emang kita udah apa ya, udah saling percaya satu sama lain sih, kalau bisa kurang-kurangin lah rasa-rasa negatif gitu lah. Karena semakin timbul rasa negatif dalam diri kita tuh, bahwa gimana ya, semakin posesif gitu loh kita. Iya. Jadi tuh ya dikurang-kurangin aja perasaan kayak gitu. Anggap aja semuanya itu baik-baik aja. Nah, terus gimana cara ngurangin rasa ketidakpercayaan terhadap pasangan? Contohnya komunikasi. Nah, iya itu masalahnya, karena dalam kondisi kayak gini, ya kan. Yes. Nah, komunikasi itu kan pasti jarang-jarang lah gitu, maksudnya kalaupun misalnya kayak video call atau VCS gitu kan, itu kan malam-malam gitu. Kalau siang-siang misalnya cuma chat misalnya, ya chat sama gue, tapi kan dia juga chat sama yang lain, kan kita nggak tahu gimana sih. Ya intinya gini aja, selagi masih dalam hubungan pacaran,
jangan terlalu banyak berharap lebih lah gitu. Karena kan yang seperti gue bilang itu kan kayak kedepannya kita nggak ada yang tahu kan, jodoh kita juga kita nggak tahu siapa. Meskipun kita udah usaha, kita udah memperjuangkan, tapi kalau ujung-ujungnya bukan dia atau bukan jalannya, ya kita harus pasrah dong. Ya kalau kayak gitu jangan pacaran, mending friend with iya. benefit aja. Ya kalau gitu Iya jangan kan? jangan terus menerus ya perasaan negatif gitu. Sangkol aja, sangkol. Lu tahu sangkol nggak? Nggak tahu. Sangekol. Oke, jadi buat teman-teman semua yang nggak tahu nih, pusing nih, gimana sih ngerawat hubungan dalam situasi yang LDR itu? Ya itu tadi yang pertama benar, kalian harus jaga saling menjaga pasangan lah gitu. Mulai dari jaga perasaan, kemudian juga jaga komunikasi, kemudian juga jaga kepercayaan. Karena dalam situasi kayak gini, ya kan kita jarang ketemu, kita jarang komunikasi lihat. itu penting sih buat yang LDR. Itu pernah ada yang ngasih saran kayak gitu sih. Iya. Meskipun belum ngerasain. Jadi maksudnya sesibuk apapun kalian, sejauh apapun kalian, komunikasi itu penting. Komunikasi itu harus tetap kalian lakuin. Perasaan bosen pasti ada. Ya mungkin buat ngalahin bosen ya mungkin kalian bisa lah luangin waktu buat main sama teman-teman gitu kan. Biar kalian tuh ke depannya kayak nggak bosen lagi. Kalau bosen terus main Tinder gimana? Ya sebenarnya itu nggak perlu sih, soalnya kan balik lagi kan perasaan juga harus dijaga gitu. Soalnya kan kalau misalnya lu bilang nggak perlu, berarti boleh dong, tapi nggak perlu gitu. Iya nggak perlu kan berarti kan nggak usah dijalanin juga kan. Iya, jadi banyak hal atau banyak kegiatan yang ketika teman-teman emang lagi bosen, karena sebenarnya bosannya teman-teman itu bukan karena teman-teman pacaran sama dia, tapi karena situasi, ngerti nggak sih? Jadi karena situasinya emang yang lagi kayak gini, sehingga menyebabkan teman-teman itu menjadi bosan buat chat sama dia gitu. Karena kalau chat terus bosan, tau gak sih? Iya, chat terus gitu, tapi nggak ketemu, itu pasti benar-benar bosan banget. Karena tiap hari itu yang ditanyanya itu lagi, yang diobrolinnya itu lagi, hari ini kemana, makan sama apa, ya nggak sih? Iya benar. Gitu, jadi kalau kata aku sih mending kalau misalnya emang chatnya mungkin kadarnya bisa dikurangin, tapi tetap harus komunikasi, tetap harus misalnya mau video call gitu, karena lebih enak lagi kalau misalnya memang ketemu sih sebenarnya, cuman kan kondisi yang tidak memungkinkan untuk teman-teman bertemu. Menjaga kesehatan bersama. Jadi kalian harus tetap stay at home, jadi pacaran di rumah aja gitu. Benar. Komunikasinya tetap ditingkatin, tapi kalau misalnya kalian ngerasa bosan, kalian bisa chat-chatnya dikurangin gitu. Tapi misalnya kalian bisa langsung telepon atau video call kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya kalian bisa mengatur itu, kalian bisa dengan secara sadar mengelola hubungan kalian dengan baik meskipun jarak kalian jauh dan kondisinya lagi kayak gini. Benar. Iya, dan lu ada ini nggak? Ada niatan buat cari pacar lagi? Ada lah, pasti ada. Cuman kayak waktunya itu gue nggak bisa bilang karena kan gue nggak terlalu memaksakan untuk nyari pacar gitu. Kayak kalau emang ada ya kenapa enggak gitu. Kalau emang soalnya kan ibarat tuh kayak kita lagi deket sama orang kan kayak kita lagi milih kos-kosan gitu kan. Maksudnya kayak kita nyaman apa enggak gitu. Dan itu pun bukan di kitanya, jadi dianya pun juga dia ngerasa kayak gitu enggak gitu. Tapi kalau misalnya lu nyamain pacar sama kos-kosan, ketika lu udah nemu kosan yang nyaman, terus kemudian lu bawa orang ke kosan, coy. Ya enggak gitu juga kan, ibarat. Iya tetap aja ibarat juga harus logis sekali. Ya enggak lah, enggak gitu juga. Kalau dia mau ya gue nggak tahu ya. Oh iya anjing lo. Ya maksudnya kan ini kayak apa? Bawa makanan kayak apa gitu. Jadi kalau misalnya dia tetap mau diajak ke kosan ya alhamdulillah kan gitu ya. Anjing. Jadi buat teman-teman semua yang merasa gue nggak munafik gitu. Iya, bagus. Gue lebih suka orang-orang yang nggak munafik, iya kan? Iya dong. Sehari 3 kali dong, Coli. Kok 3 kali sih? Enggak. Oke. Jadi buat teman-teman semua pokoknya semangat terus yang lagi LDR ya kan? Terus kemudian yang lagi membina hubungan, apalagi kalau misalnya LDR-nya udah tunangan, wah itu udah benar-benar berat banget sih. Bukan cuman menjaga komitmen pasangan antara lo dan doi lo gitu, tapi harus menjaga komitmen, menjaga perasaan dua keluarga. Itu kan udah tunangan, coy.
itu udah benar-benar harus menjaga sampai ke pelaminan ya kan. Belum lagi tantangan kalau misalnya nanti udah nikah kayak gimana. Cuman yang pasti pesan kita hari ini buat teman-teman semua yang lagi dengerin podcastnya teman Kamal, untuk teman-teman yang LDR terutama, jaga perasaan, jaga kepercayaan, jaga komunikasi, itu penting banget. Ya benar banget. Iya dong. Oke, jadi itu aja sih yang mau gue omongin sama si Akbar ini, yang memang dia juga sedang mencari pasangan ya. Oke, kalau gue masih ya santai-santai aja lah. Kalau si Akbar mah dia ngebet karena memang udah disuruh nikah sih sama orang tuanya. Gitu, jadi ya udahlah ya, Akbar sabar aja dirimu. Oke, buat teman-teman semua yang udah dengerin podcastnya teman Kamal yang kali ini, makasih banget. Buat teman-teman yang sedang menjalani LDR, kalian semangat, jangan sampai putus, jangan sampai bilang ada bosannya. Gue bakal pamit dulu untuk podcast kali ini. Gue Kamal Dan gue Akbar. yang jomblo Ya. dan cari pasangan dong tentunya. Siap. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah dengerin podcast gue. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.